boleh memberikan tanda atau cap dengan besi panas. Nah, dan diperbolehkan. Ya. Tapi pada hewan-hewan yang memang hewan tersebut binatang ternak. Ya. Jadi kalau binatang ternak boleh, karena Rasulullah pernah memberikan tanda pada seekor unta, ya, kasih tanda. Nah, kalau dari kasih tanda kan ketahuan, oh, ini memiliki fulan, ya kan? Diperbolehkan. Ya. Tapi kalau bukan hewan ternak, maka tidak diperbolehkan. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah melihat ada seekor keledai yang mukanya diberi tanda. Ini mukanya capok, ya tulisannya ya. Ya, dikasih tanda kayak begitu, ya. Jadi orang nggak boleh ngambil. Nah, Rasul mengatakan, la'anallah, Allah melaknat man wasama hadza fi wajhihi, yaitu yang memberikan tanda pada muka keledai. Jadi nggak boleh. Ya. Kalau ternak kayak unta, kayak kambing, kayak sapi, ya. Nah itu dia ternak yang untuk disembelih. Yang ketujuh, ya, mengenal hak Allah pada hewan, yaitu menunaikan zakatnya jika hewan tersebut wajib untuk dizakati. Jadi kan ada zakat hewan, ya. Kalau misalkan punya kambing berapa, maka kena zakat. Ya. Tapi insya Allah kalau ucu nggak akan kena zakat karena jumlahnya di atas 100 ke atas. Ya. Ya, kalau jumlahnya 3-4 ekor nggak kena insya Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan zikir kepada Allah. Ini jangan kita sibuk, oh enak nih lagi misalkan alis dan waktu ini, lagi lucu-lucunya baru melahirkan dan sebagainya, tiba-tiba ada nanti lari lagi, enak. Nah ini nggak boleh kayak begini, karena ini termasuk melanggar ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Rasul mengatakan, Allah mengatakan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, termasuk hewan, harta, ya, dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ya, Rasul mengatakan tentang kuda. Ya, ini memang kuda binatang yang luar biasa. Rasul mengatakan bahwa kuda itu ada 3 macam, ya, bukan kuda poni, kuda Arab, bukan, ya. Ini kata Rasulullah, kuda itu ada 3 macam. Pertama, kuda bagi seseorang menjadikan pahala, itu yang pertama. Kuda bagi seseorang menjadi penutup kebutuhan, dan yang terakhir, kuda bagi seseorang menjadi dosa. Ya. Mungkin kalau misalkan kita boleh menganalogikan, mengkiaskan, ya. Kalau kuda sekarang ini mungkin mobil, nah, gitu ya, kuda. Tapi ya tetap kalau konteks hadisnya adalah kuda. Nah, bagaimana kuda yang menjadikan seseorang mendapatkan pahala? Yaitu kuda yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dinyatakan ini kuda perang, yang akan digunakan hanya untuk dalam kondisi peperangan. Ya. Makanya kata Rasulullah, kalau misalkan ini kuda diciptakan, diadakan untuk jihad jalan Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakan, maka apabila kuda itu berada di padang rumput atau kebun, kemudian mereka makan di sana, maka setiap mereka makan itu mendatangkan kebaikan pahala bagi pemilik kudanya. Bahkan dikatakan lagi, dan seandainya talinya putus lalu mendaki 1 atau 2 tempat tinggi, maka jejak dan kotorannya menjadi pahala kebajikan bagi pemiliknya. Ini luar biasa. Jadi memang kalau ada kuda bisa digunakan untuk dakwah, ya, mobil khusus untuk dakwah, pahalanya nggak putus-putus. Ya. Kemudian yang kedua adalah kuda yang menjadi penutup kebutuhannya. Jadi memang dia perlu kendaraan tersebut. Kemana-mana dia perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk pekerjaannya. Maka ini pun dikatakan sebagai kuda yang memberikan juga pahala, karena mungkin dia punya motor. Kalau berarti mungkin motor.
dia harus pergi tempat kajian dengan motor. Kalau tanpa motor dia akan terlambat, dia akan ini. Maka ketika dia punya motor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, maka itu akan menjadikan pahala bagi pemiliknya. Ya. Nah yang terakhir adalah punya kuda untuk dipamer, punya mobil yang untuk pamer. Ya mobil itu kan mobil baru, ya kayak gitu ya, paling cakep seasifat misalkan, dan sebagainya, paling cakep sesubah, nauzubillah min dzalik. Nah orang-orang kayak gini lah orang-orang yang mendapatkan dosa. Jadi dia punya mobil tersebut bukannya tiap ada pahala tapi dapat dosa. Karena apa? Dipamerin doang gaya-gayaan. Ya nauzubillah min dzalik. Nah inilah mungkin beberapa adab-adab yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya tentang bagaimana kita beradab terhadap hewan. Maka tolong ya kalau misalkan kita memiliki hewan piaraan di rumah kita, piara dengan baik. Ya, berikan makan, berikan minum, beri kasih sayang, ya. Kemudian juga perhatikan tentang hal-hal yang bisa dengannya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Insyaallah untuk Jumat depan kita akan bahas pada pasal yang ke-7, yaitu tentang adab bersahabat karena Allah, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini saja mungkin, kurang lebih minta maaf.